Saya langsung share screen saja. Jadi ada beberapa poin yang saya bahas ya. Dan tujuan saya memang menggalang dana untuk Patrick Smith ini. Jadi semua saya arahkan ke arah sana. Ada hal pertama yang sama tadi seperti yang sudah dikatakan kalau tidak salah oleh Pak Andi Halim. Saya membahas hanya dari sudut hukum Alkitab, bukan hukum negara. Kalau urusan hukum negara itu nanti urusan pengacara, bukan urusan pendeta. Jadi ini harap diingat dalam sepanjang pembahasan saya membahas salah atau benar dan sebagainya dari sudut hukum Alkitab, bukan hukum negara. Lalu yang kedua, acara ini tujuannya untuk menggalang dana bagi Patrick Smith yang digugat oleh Andy Simon. Jadi saya tidak membicarakan Andy Simon sesat atau tidak dalam acara ini, dia nabi palsu atau tidak, dia acaranya itu benar atau tidak, saya tidak membicarakan itu. Itu mungkin akan dibahas kalau jadi masuk pengadilan, tetapi tidak di sini. Yang ketiga, kalau dalam pembicaraan ini, saya membicarakan kesalahan atau kebenaran, atau dari Andy Simon, atau dari Patrick Smith, maka itu hanya dalam urusan Patrick Smith menyerang Andy Simon, dan Andy Simon menggugat Patrick Smith. Hanya dalam urusan itu saja. Maaf, saya lupa mematikan. Tidak dalam hal-hal yang lain. Ya, jadi ini 3 poin pertama hanya sebagai pendahuluan. Sekarang saudara, saya masuk dalam poin keempat. Apakah Patrick Smith ini layak didukung? Banyak orang menyalahkan Patrick Smith dan ini saya akan memberikan pembelaan karena kalau orang-orang menganggap dia salah dan memang tidak layak didukung, ya tentu orang tidak mau memberikan dana apapun untuk dia. Nah, banyak orang menyalahkan Patrick Smith dalam persoalan ini. Pertama, karena dia dianggap menghakimi Andy Simon. Dan ini sesuatu yang sudah sangat-sangat banyak di Facebook dan sebagainya. Setiap orang menyerang orang lain sebagai sesat dan sebagainya. Biarpun ada dasar Alkitab dan ada bukti-bukti yang jelas. Selalu ada orang-orang bodoh yang mengatakan jangan menghakimi dan sebagainya. Saudara, ayatnya itu memang ada, Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tapi saudara, apakah memang cara kita menafsir ayat itu hanya comot satu ayat lalu lepas dari Alkitab? Ini cara orang yang tidak ngerti cara menggunakan Alkitab. Maka dia comot ayat ini mengatakan pokok menghakimi salah. Kalau memang begitu caranya, ya memang salah si Patrick Smith. Tapi saya tidak percaya cara seperti itu benar. Mari kita bandingkan dengan satu ayat lainnya. Di dalam Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi kalau menghakimi menurut apa yang nampak ini baru kelihatan dari luar, belum tahu apa-apa secara lengkap. Sudah memberikan penilaian, sudah memberikan penghakiman, itu dilarang. Tetapi hakimilah dengan adil. Jelas ini memberikan izin untuk menghakimi selama penilaian kita itu benar-benar sampai mendalam. Apa yang kita nilai, kita teliti sungguh-sungguh. Orang itu betul ngajar demikian, betul melakukan tindakan itu. Alkitabnya mengajar betul-betul bertentangan. Kalau kita memang betul-betul melakukan seperti itu, maka jelas ayat ini mengizinkan penghakiman. Jadi hati-hati dengan menggunakan hanya Matius 7 ayat 1 dan 2. Di samping itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, baik Yesus, Paulus maupun boleh dikatakan semua tokoh-tokoh Alkitab itu melakukan penghakiman. Kalau mau dikatakan itu salah, nah Yesus dan Paulus dan sebagainya salah semua. Dalam Matius 23, saya tidak usah bacakan, saya bisa baca sendiri. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sederetan kata celakalah, 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 celakalah. Lalu Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9, saya tunjukkan saja di sini. Ini juga jelas sekali. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuk
Dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara katakan Paulus menghakimi. Kalau saudara gunakan ayat ini, saudara berani menilai Paulus salah. Oke, Paulus itu manusia. Bisa dia salah. Tolong yang coret-coret nih, keluarkan. Tendang orangnya. Mas Billy mungkin bisa lihat siapa ini yang lakukan. Saya kurang Pak paham. Harlim ya, Pak Harlim Pranata. Oh ya, Mas Billy bisa itu. Ya. Tapi 23 itu Yesusnya menghakimi. Saudara mau katakan Yesus salah? Paulus salah itu mungkin. Yesus salah itu mustahil. Jadi saudara, kalau dikatakan menghakimi, itu sudah dengan gampang dibubarkan. Saya kalau mau tambahkan lagi, saya bisa tunjukkan misalnya. Matius pasal yang ke-7, itu kan tadi ayat 1 dan 2 sampai ayat 5, itu tentang jangan menghakimi dan sebagainya ya. Sekarang coba lihat ayat 6-nya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus pada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, kalau di sini kita mau mentaati ayat ini, perintah Yesus ini, bagaimana kita mentaati tanpa kita menilai lebih dulu yang mana babi dan anjing. Jadi tidak bisa tidak menghakimi, harus terjadi dulu. Baru kita tidak memberikan barang yang kudus atau mutiara itu. Bagaimana tidak ada penghakiman. Jadi dilihat dari konteksnya saja, tidak mungkin. Saudara, kita sama sekali tidak boleh menilai orang. Itu sama sekali mustahil. Jadi dalam hal ini, kalau Petrus dikatakan menghakimi Andi Simon, saya membela dia belum tentu salah. Saya tidak bilang pasti benar, tapi belum tentu salah. Yang kedua, dia menyebut nama. Ini banyak, saudara ya. Saya dulu waktu diajar homiletik oleh pendeta saya, belum sekolah teologi saya. Pendeta saya mengatakan jangan menyebut nama orang dan jangan menyebut nama gereja di mimbar pada waktu khotbah. Itu melanggar etika khotbah. Dan saya waktu itu terima saja tanpa memeriksa omongan dia. Tapi belakangan setelah saya sekolah teologi dan sebagainya, saya melihat-lihat apa dasarnya dia melarang seperti itu. Karena kalau nama tidak disebut, orang cenderung tidak ingat. Orang cenderung lupa. Di samping, saya melihat di dalam Alkitab. Ini nulis Alkitab, saudara. Bukan khotbah ini ya. Orang nyebut nama jelas. Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 19 dan 20. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya cerah mereka menghujat. Ini bukan nama apa, saudara. Jelas-jelasan Paulus ini mengucapkan nama dari dua orang. Dan bukan cuma di sini, lagi di sini. 2 Timotius 1:15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saya tidak tahu dua orang ini siapa, tapi pokoknya Paulus sebut nama. Berpaling daripadaku. Negatif kan? Tidak tahu negatif apa. Tapi pokoknya negatif. Dan disebutkan nama. Saya berikan ayat yang lain. 2 Timotius 2, 17 dan 18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus, yang tadi sudah disebut lagi. Tapi tambahi orang lain, dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Mari kita lihat ayat yang lain lagi.
2 Timotius 3, 8 dan 9. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akan mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Memang ini dua orang, ini orang kuno pada zaman Musa. Ya, di dalam PL tidak diceritakan, tapi dalam PB entah Paulus dapat tahu dari mana, dia memberikan namanya di sini. Jadi laki-laki dia menyebutkan nama. Mari kita lihat lagi, 2 Timotius 4 ayat 14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Disebutkan Alexander namanya, disebutkan pekerjaannya tukang tembaga, jelas-jelas supaya orang tidak mungkin salah. Apakah hanya Paulus? Tidak. Ini Rasul Yohanes, saudara ya. 3 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Aku telah menulis sedikit pada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan minta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi saudara, poin ini sudah saya bereskan ya. Perkara menyebut nama, saya tidak setuju bahwa itu tidak boleh. Saya sendiri sering menyebut nama di dalam khotbah saya dan sebagainya. Tulisan juga demikian, sebut nama. Karena Alkitab sendiri melakukan hal itu, tidak ada alasan sedikit pun untuk mengatakan bahwa tidak boleh menyebut nama orang dalam menyerang orang dan sebagainya, harus tersembunyi. Itu adalah omong kosong. Jadi kalau teks menyebut nama, itu saya dukung. Yang ketiga, poin C. Teks menggunakan kata-kata kasar. Ini saya tidak mendengar sendiri ya, karena saya tidak nonton videonya. Video sudah di-delete pada waktu saya mendengar berita itu. Tapi saya mendengar bahwa dia menyebutkan Andi Simon sebagai sesat atau penyesat, nabi palsu, penipu atau melakukan penipuan. Nah, saudara, ini yang saya kira dianggap meruntuhkan namanya Andi Simon karena dikatakan seperti ini. Dan saya mendengar yang paling ditekankan adalah penipu. Nah, karena ingin bahas, saudara, apakah kata-kata ini memang pasti salah atau tidak? Pertama, saudara, istilah sesat dan penyesat. Saudara, poin A, Yesus menggunakan kata sesat dalam Matius 17 ayat 17 dan Matius 22 ayat 29. Mari kita lihat. Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Terang-terangan kamu tidak percaya dan sesat. Yesus yang ngomong. Lalu dalam Matius 22 ayat 29. Ini dia menjawab orang-orang Saduki ya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Langsung pada mereka dan banyak orang mendengar. Jadi Yesus ini menggunakan itu ya. Lalu poin B, Paulus menggunakan kata sesat itu dalam Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu berdaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Titus 3 ayat 19. Seorang bidat. Sudah kasih bidat, nanti bawahnya dia katakan sesat. Yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Lalu poin C, saudara. Petrus menggunakan kata sesat dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Sebut guru-guru palsu juga ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan dan seterusnya. Ya, jadi Petrus menggunakan kata-kata sesat lagi. Lalu poin D, kata penyesat. Tadi sesat, sekarang penyesat. 1 Timotius 4 ayat 1.
Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Bayangkan sebut ajaran setan-setan laginya. Sudah roh-roh penyesat dikasih ajaran setan-setan. Lalu poin E, Yohanes juga menggunakan kata penyesat. Yohanes ini disebut rasul kasih, saudara ya. Tapi dia menggunakan kata penyesat dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat, maaf saya lupa menggarisbawahi. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat, Nikola lagi, dan antikristus. Ya, jadi kata sesat dan penyesat ini digunakan oleh tokoh-tokoh Alkitab, Yesus maupun rasul-rasul, dan bukan hanya satu rasul. Sekarang saudara, kita masuk dalam istilah yang kedua, nabi palsu. Yesus menggunakan istilah nabi palsu dalam ayat-ayat ini. Mari kita lihat ya. Matius 24 ayat 11 dan 24. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, saudara, nabi palsu digunakan. Tambah lagi Mesias-Mesias palsu. Kurang lebih sama, cuma Mesias palsu lebih keras lagi, lebih besar lagi. Lalu dalam Lukas 6 ayat 26, lagi-lagi kata-kata Yesus, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi saudara, kenapa tidak boleh menggunakan istilah nabi palsu? Yesus gunakan. Saudara mau salahkan dia? Lalu poin B, Lukas menggunakan istilah nabi palsu dalam kisah 13 ayat 6. Kisah Rasul itu yang menulis Lukas. Makanya saya katakan Lukas menggunakan. Ya, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Poin C. Petrus menggunakan istilah nabi palsu dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Tadi kita sudah baca ayat ini, tapi kita ulang karena penekanannya beda. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan dan seterusnya. Nabi palsu, guru palsu digunakan. Karena poin D, Yohanes menggunakan istilah nabi palsu di dalam banyak ayat. Mari kita lihat 1 Yohanes 4, 1 dan 4. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Asal saudara tahu, kata roh di sini bukan berarti rohnya orang, tapi di sini punya arti yang sangat khas. Artinya adalah pengajar firman, terlihat dari konteksnya. Apakah mereka juga berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lalu Wahyu 16 ayat 13. Ini Yohanes lagi ya, karena Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Lalu Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda di depan manusia, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima, dan sebagainya mereka dilemparkan neraka. Lalu Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Banyak kali saudara, nabi palsu, nabi palsu, nabi palsu. Jadi saudara menggunakan istilah nabi palsu, itu ada dalam Alkitab. Tidak masalah saudara sebetulnya. Ya. Lalu saudara, sekarang yang paling ditekankan, dia disebut penipu atau penipuan semacam demikian. Maka saya akan cari kata-kata atau ayat-ayat yang menggunakan kata-kata ini. Pertama poin A, Paulus menggunakan istilah penipu di dalam ayat ini. 1 Korintus 5, 10, dan 11. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu
atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, maksudnya menyebut dirinya Kristen, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya, 2 kali dia gunakan di sini ada kata penipu, saudara. Di sini ada lagi. Lalu dalam 2 Timotius 3:13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Poin B. Paulus menggunakan kata menipu dalam Roma 16 ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Poin C. Matius menggunakan kata tipu dalam Matius 24 ayat 6. Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Poin D. Paulus menggunakan kata tipu dalam Kisah 13 ayat yang ke-10. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Sudah disebut anak iblis, tipu muslihat, kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Lalu 2 Tesalonika 2:10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Lalu 1 Timotius 4, 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani yang memakai cap mereka. Saudara, jadi menggunakan kata penipu, tipu, penipuan atau apapun ini banyak juga dilakukan di dalam Alkitab. Jadi semua kata-kata yang digunakan oleh Patrick Smith ini yang dipermasalahkan yaitu istilah sesat atau penyesat, lalu istilah nabi palsu, lalu istilah penipuan atau tipu atau menipu atau apapun digunakan sangat banyak di dalam Alkitab. Jadi saudara, kesimpulan saya ini, istilah-istilah ini umum dalam Alkitab. Bahkan Alkitab banyak mencatat kata-kata kasar lain yang diucapkan oleh Yesus, Yohanes Pembaptis, Paulus, Petrus, dan sebagainya. Seperti anjing dan babi tadi dalam Matius 7 ayat 6. Anjing keluar lagi dalam Filipi 3 ayat 2. 2 Petrus 2 ayat 22, anjing keluar lagi. Wahyu 22 ayat 15, anjing keluar lagi. Ular atau ular beludak dalam Matius 3 ayat 7, ini Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 12 ayat 34 keluar lagi. Dalam Matius 23 ayat 33, serigala oleh Yesus ini. Dalam Matius 7:15, Lukas 13 ayat 32, Kisah 20 ayat 29, tolol atau bodoh. Matius 23 ayat 17, Lukas 12 ayat 20, gila. 1 Matius 14 ayat yang ke-23. Saudara, karena ini banyak digunakan dalam Alkitab, maka bagi saya ini merupakan, ini istilah saya sendiri ya, makian Alkitabiah. Ada makian yang tidak Alkitabiah. Kalau gunakan kata-kata betul-betul kata-kata kotor. Misalnya sebut alat kelamin dan pada tahu makian Jawa Timur, saya tidak ngerti kalau di tempat lain makiannya apa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, makian kotor ada. Kalau kotor, itu dilarang. Jelas-jelas ada ayat yang melarang. Tapi makian seperti ini belum tentu salah. Saya tidak bilang pasti benar ya. Tapi belum tentu salah. Karena kalau ini pasti salah, Yesus dan semua rasul dan sebagainya itu salah semua juga. Dan itu mustahil. Jadi, hanya menggunakan kata-kata itu langsung disalahkan. Kita harus menyalahkan juga Yesus, Paulus, dan rasul-rasul yang lain, dan macam-macam orang yang menggunakan juga dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis, dan sebagainya. Kita sudah bahas dalam Alkitab. Sekarang, saudara, kalau kita misalnya melihat buku-buku teologi, buku tafsiran dan sebagainya, saudara, makian sesat, nabi palsu, terkutuk, dan sebagainya itu merupakan sesuatu yang sangat umum.
aliran A memaki aliran B sebagai sesat dan sebagainya. Dan demikian pula sebaliknya. Kristen ini agama yang paling banyak aliran. Yang satu anggap sana sesat, yang sana anggap sana sesat, ini anggap ini sesat, semua anggap sesat. Jadi dalam buku-buku teologi dan tafsiran, kalau saudara memang banyak baca buku-buku semacam demikian, saya akan tahu makian sesat, nabi palsu, terkutuk, dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang umum, sangat banyak sekali. Jadi, ini bukan suatu tindakan kriminal yang harus atau boleh dibawa ke jalur hukum. Dan bicara soal jalur hukum, saudara. Tadi ada yang kasih komen, tulisan. Ini termasuk ujaran kebencian atau hate speech. Ya. Saya kok sudah bahas, saudara. Sebelum saudara nulis, saya sudah bahas ini. Bicara soal jalur hukum, ini mungkin dianggap sebagai hate speech atau ucapan kebencian. Tapi sudah saya tanya ya, pertama ini bukan jalur hukum yang saya bicarakan kan. Kita bicara Alkitab izinkan atau enggak. Alkitab izinkan. Kalau negara enggak izinkan itu urusannya negara. Tapi sekarang kalau dikatakan hate speech, saya tanya saudara, apakah pasti Patrick Smith mengucapkan kata-kata itu dengan kebencian? Siapa dari saudara yang bisa memastikan? Berarti saudara tahu isi hatinya dia. Saudara tahu motivasinya dia. Dari mana tahunya? Dan kalau Andi Simon mendengarkan khotbah ini, saya tanya, dari mana Andi Simon tahu motivasi Patrick Smith dalam mengucapkan kata-kata itu? Bahwa itu hate speech. Kalau saya tidak bicara Patrick Smith. Kalau saya menyerang orang sesat, apakah di Facebook atau khotbah, tulisan, dan sebagainya, motivasi saya adalah, ini pertama, saudara, motivasi pertama, untuk melindungi orang banyak dari kesesatan. Maka saya bongkar kesesatan orang itu, supaya jangan orang disesatkan. Motivasi saya seperti itu, benci, itu motivasi kasih. Mencegah orang disesatkan. Dan juga saya punya motivasi kedua, mempertobatkan orang sesatnya atau penyesatnya. Kalau bisa. Memang itu sangat-sangat jarang bisa terjadi. Maka saya jadikan motivasi sekunder. Tapi motivasi itu tetap ada. Kalau saya mengatakan kamu sesat, ini. Dan maksud saya supaya dia bertobat. Apakah itu motivasinya benci atau kasih? Pikirkan sendiri. Jadi, saya tidak tahu juga motivasinya Pak Patrick Smith. Tapi ini sangat bisa. Saya katakan bisa. Saya tidak memastikan. Sangat bisa. Merupakan ucapan kasih. Bukan ucapan kebencian. Love speech. Mestinya bisa. Tidak harus hate speech. Dan di samping saudara. Orang yang mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, itu seringkali sebetulnya jahat. Seringkali, saya tidak bilang harus loh ya. Orang yang mengucapkan kata-kata keras, seringkali justru kasih. Mari kita lihat ayat ini. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saya tanya kepada Andi Simon, kalau dia mendengar khotbah ini, lebih enak punya kawan yang memukul dengan maksud baik, atau lawan yang mencium secara berlimpah-limpah. Karena saya mendengar Andi Simon ini orang yang kaya, maka mestinya banyak kawan. Orang kaya selalu banyak kawan. Dan kawan itu seringkali supaya kecipratan uangnya. Lalu mencium secara berlimpah-limpah. Nyanjung setinggi langit. Padahal dia sebetulnya dalam hatinya adalah seorang lawan. Kita ini manusia, sudah kita tidak mau tahu bagaimana kita tahu pikiran orang itu motivasinya apa dan sebagainya, alasannya bicara apa.
Seorang lawan yang mencium secara berlimpah-limpah, orang munafik yang terus menjilat pantat kita. Kalau saya paling benci orang seperti itu. Seorang kawan sebaliknya yang memukul dengan maksud baik, ini harusnya kita berterima kasih kepada kawan itu. Lagi-lagi kembali pada Patrick Smith menyerang Andy Simon. Dari mana Andy Simon tahu Patrick Smith itu bukan punya maksud baik. Dan sebetulnya merupakan seorang kawan. Memukul memang. Menyerang dengan kata-kata keras. Tapi maksudnya baik dan dia sebetulnya orang kawan. Kalau Andy Simon lebih senang orang-orang di dekat-dekatnya yang jilat pantat dia dan sebagainya supaya dia beruang dan sebagainya. Dibandingkan dengan orang yang kawan yang memukul dengan maksud baik ini. Lalu Andy Simon apakan ayat ini? Kenapa lalu polisikan orang yang memukul dengan maksud baik? Kalau dikatakan saya tidak tahu maksudnya Patrick Smith, memang tidak tahu. Andy Simon juga tidak tahu. Kalau tidak tahu, mengapa polisikan? Apa tidak lebih baik aja omong dahulu? Baru tahu. Kalau memang motivasi jahat, itu lain cerita. Tetap saya tidak setuju polisikan. Tapi setidaknya masih lebih masuk akal. Tapi kalau dia maksud baik, dipolisikan. Habis kawanmu yang punya maksud baik. Yang tersisa hanya lawanmu yang mencium kamu secara berlimpah-limpah. Dan itu merugikan dirimu sendiri. Sekarang kita sudah soroti tindakannya Patrick Smith dalam menyerang Andy Simon. Sekarang pada poin yang kelima, saya mengajak saudara menyoroti tindakan Andy Simon dalam menggugat Patrick Smith. Saudara, pertama, jadi bagian ini memang sudah saya bahas dalam video saya yang sebelumnya. Pada waktu saya buat video judulnya Menggalang Dana untuk Patrick Smith. Saya sudah bahas di sana, tapi harus saya ulang di sini. Saudara, pada waktu Patrick Smith menyerang Andy Simon dengan kata-kata keras itu, tindakan seharusnya pada waktu diserang itu ada dalam Alkitab, saudara. 1 Petrus 3 ayat 15. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang, saudara. Saya cuma menunjukkan ayatnya. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudara, saya tunjukkan di dalam terjemahan lain ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 ya. Ini memberi pertanggungjawab. Saya berikan dari terjemahan NASB ya. Always being ready to make a defense to everyone. Mari kita lihat sekarang a defense ini apa ya? Ini kelihatan bahasa Yunani-nya apologia. Dari kata Yunani apologia ini diturunkan bahasa Inggris apologetics. Jadi saudara, sebetulnya pada waktu kita tuh diserang dan diserang secara serius. Kalau diserang ada orang yang nyerang asal-asalan begitu ya. Tidak usah digubris memang. Saya ada gubris. Tapi kalau saya diserang serius, sudah pasti saya layani. Sudah pasti saya tunduk pada ayat ini. Dan saya akan hadapi orang itu dalam debat. Mau debat apa satu kamu. Itu yang harusnya dilakukan oleh Andy Simon. Tapi perintah yang diperintahkan oleh Alkitab ini, Andy Simon tidak melakukan. Dari sini saya melihat tindakan Andy Simon tidak mentaati perintah Alkitab ini adalah salah. Tidak ada argumentasi apapun melawan serangan dari Patrick Smith. Padahal itu yang diperintahkan. Berapologetics lah. Itu yang diperintahkan. Lalu poin B. Tindakan menggugat sesama orang kita melalui jalur hukum. Andi Allen tadi sudah katakan, tetapi Andi tidak memberikan ayatnya ya. Saya memberikan ayatnya, sudah saya berikan tempoh hari, saya berikan lagi di sini. 1 Korintus 6 ayat 1-7. Apakah ada seorang di antara kamu? Perhatikan ya, di antara kamu. Berarti sesama Kristen ya.
Yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar di luar Kristen. Dan bukan pada orang-orang kudus, bukan pada sesama orang Kristen. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara biasa, kamu menyerahkan urusan kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak ada seorang di antara kamu yang berhikmat, dari rekan pendeta yang bisa damaikan, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Ada saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kegagalan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ayat ini eksplisit, saudara. Ya. Jadi minta keadilan, mempolisikan, masukkan pengadilan, ini dilarang oleh Alkitab. Saya setuju dengan Andi Halim tadi, ada perkecualian. Kalau memang tindakan kejahatan moral yang besar, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan sebagainya, tentu bukan cuma boleh, tetapi harus. Yang seperti itu tidak bisa diselesaikan secara damai, intern. Tidak bisa. Harus dibawa pengadilan. Tapi saudara, hanya perkara mengatakan sesat atau penipu dan sebagainya, hal yang sangat kecil. Itu tidak bisa dibawa pada pengadilan mestinya. Memang hukum dunia bisa. Hukum Tuhan tidak boleh. Kalau Andi Simon memang orang Kristen, dia harus lebih tunduk kepada hukum Tuhan daripada kepada hukum dunia. Jadi, apa yang tadi diperintahkan ini tidak dilakukan oleh Andi Simon. Apa yang dilarang untuk dilakukan ini malah dilakukan. Jadi ini alasan untuk saya untuk membela Patrick Smith dan menganggap dari sudut Alkitab Andi Simon yang bersalah. Saya tidak bicara secara hukum, saya tidak katakan. Sekarang poin ke-6. Alasan lain untuk membela Patrick Smith. 1 Korintus 12 ayat 26 sampai 27. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Patrick Smith ini sekarang menderita. Digugat seperti itu, stres pasti. Dia sedang menderita. Kalau saudara-saudara mendengar ini adalah orang Kristen, saudara adalah anggota badan yang lain. Saudara biarkan. Saudara, waktu saya pertama mendengar nama Patrick Smith, saya tidak pernah tahu. Saya baru dengar nama dia itu beberapa hari yang lalu. Saya kira dari Andi Halim atau dari Albert pertama kali mendengar nama itu, saya tidak kenal dia sama sekali, tidak tahu. Saya tanya Isra juga sama sekali tidak tahu. Tapi saudara, dia orang Kristen kelihatannya. Dari kotaknya saya lihat sedikit-sedikit, rasanya dia Kristen. Berarti dia satu anggota. Dia menderita. Semua menderita. Saudara, tubuh saya besar, berat 85. Kalau satu jari ini ya, dipukul dengan palu, buang. Seluruh badan ini menderita, saudara. Saya bisa semuanya, tidak bisa berfungsi, hanya karena satu ini sakit.
Sangat bisa terjadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa berkata, saya nggak peduli. Kalau saudara tidak peduli, saudara bukan anggota. Kalau memang anggota, dan ada anggota menderita, saudara harus peduli. Lalu Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah bersama dengan orang yang menangis. Patrick Smith menangis dalam arti menderita. Kita menderita bersama dia, setiap kawan membela dia karena dia tidak salah secara Alkitab. Jangan cuma rame-rame ikut, saudara. Kita ini tujuannya menggalang dana. Maulah ikut memberikan persembahan, mendukung perkara Patrick Smith. Sekarang poin yang ketujuh. Bagaimana kalau kita cuek saja? Itu toh bukan urusan saya dan sebagainya. Patrick Smith itu nobody. Ya, bukan orang terkenal, bukan orang top, bukan siapa-siapa, masih muda. Jadi tidak usah diurus lah. Biarin. Kemarin kita melihat ayat ini ya. Matius 25 ayat 34 sampai dengan 45. Ini sebagian dari perumpamaan dan sekaligus nubuat tentang penghakiman akhir zaman di mana Yesus memisahkan domba dengan kambing. Kita baca mulai ayat 34 ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab apa? Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kalian perhatikan ini. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan? Atau haus dan kami beri engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Karena penekanan saya pada bagian ini. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, nobody ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya bukan ingin pamerkan, saya juga nyumbang Patrick Smith, gereja saya juga. Dan saya menyumbang dia karena dia adalah saudaraku yang paling hina. Nobody. Saya tidak peduli. Kalau saya menolong dia, saya melakukan itu untuk Kristus. Sekarang kita baca selanjutnya, kebalikannya. Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Hanyalah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami lihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melihat engkau. Perhatikan ini sekarang ya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, nobody ini, kamu tidak mau melakukan apa-apa karena dia nobody. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Mengerikan, saudara. Melakukan kebaikan kepada anak Tuhan yang paling hina. Positif sekali. Kita melakukan kebaikan terhadap Kristusnya sendiri. Tidak melakukan kebaikan untuk orang yang paling hina. Seorang saudara seiman yang paling hina, nobody ini.
sama dengan tidak melakukan kebaikan terhadap Kristus. Dan ini dia nilai secara sangat negatif. Ini tindakannya kambing. Kalau mau jadi kambing atau domba? Sekarang poin bicara. Matius 10 ayat 41 dan 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dalam barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, nobody ini, karena ia muridku. Nobody tapi murid Kristus. Nobody tapi anak Tuhan. Nobody tapi orang Kristen. Hanya beri air sejuk secangkir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, jangan motivasinya karena mau terima upah ya. Itu jadi pamrih. Tapi di sini pokoknya memberikan air sejuk secangkir kepada seorang nobody karena dia anak Tuhan. Itu suatu tindakan yang sangat dipuji oleh Tuhan. Dan ingat ya, memberi air sejuk secangkir itu bukan hal yang sepele di sana. Timur Tengah itu panasnya luar biasa. Air tidak mudah sehingga orang haus dikasih air sejuk secangkir itu sangat-sangat penting. Tapi kalau kita bisa berikan dia es campur, pahalanya lebih besar lagi. Kenapa harus beri hanya air sejuk secangkir kalau bisa beri 2 cangkir atau berikan dia es campur atau apapun? Ini butuh dana yang sangat besar. Dia nobody, tapi dia anak Tuhan. Dia muridku. Berilah karena dia murid Kristus. Kan kita melihat dalam poin C kisah 9 ayat 3 sampai 5. Ini Saulus yang nanti menjadi Paulus ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ini dia maunya bunuh orang-orang Kristen ya. Dia tangkap, siksa, paksa mereka menyangkal dan bunuh mereka. Ya, pada waktu dalam perjalanan ke Damsyik untuk hal itu, ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya murid-muridku? Begitu? Tidak, saudara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kapan Saulusnya ketemu Yesus, saudara? Kapan Saulusnya menganiaya Yesus? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan Saulusnya menganiaya Yesus? Dia menganiaya murid-murid Yesus. Oleh Yesus itu dianggap tindakan itu dilakukan terhadap dia. Kejahatan terhadap anak Tuhan. Itu oleh Yesus dianggap sebagai kejahatan terhadap dia. Peringatan juga untuk Andi Simon. Kalau saudara memang kepingin buat Patrick menderita di dalam penjara, membusuk dalam penjara. Dan dia adalah anak Tuhan. Maka saudara melakukan itu terhadap Kristus sendiri. Sekarang poin D. Ini sangat penting. Pertempuran antara Andi Simon versus Patrick Smith ini bukan sekedar pertempuran antara 2 orang. Tapi ini pertempuran besar antara kesalahan versus kebenaran. Dan sekali lagi saya tekankan, kalau saya katakan kesalahan, saya soroti dari sudut Alkitab. Demikian juga pada waktu saya katakan kebenaran. Saya soroti dari sudut Alkitab, bukan dari sudut hukum. Hukum itu urusan pengacara nanti.
Ini pertemuan besar. Kesalahan dan kebenaran. Apakah saudara kepingin kesalahan menang? Ya sudah, jangan nyumbang. Kalau kepingin kesalahan menang. Tapi kalau saudara kepingin kebenaran menang, dan seharusnya kalau saudara orang Kristen, saudara kepingin kebenaran menang, maka sumbanglah. Perkara ini butuh duit banyak. Butuh duit sangat besar. Mungkin bisa ratusan juta, mungkin bisa miliar, saya tidak tahu. Sangat besar. Sekarang poin E, saudara. Terakhir ini ya. Kalau nanti ini berakhir dengan Patrick Smith masuk penjara, urusan ini pengadilan terus-terusan, akhirnya masuk penjara. Ini bukan sekedar seorang nobody yang masuk penjara, meringkuk dan membusuk dalam penjara. Bukan sekedar itu, saudara. Ini akan menjadi presiden yang buruk. Contoh pola yang buruk. Dan akan menyebabkan makin banyak orang-orang Kristen yang saling gugat. Dan dengan sendirinya makin banyak orang Kristen masuk penjara. Tidak tertutup kemungkinan Andy Simon sendiri akan gugat orang-orang lain. Karena saya tahu banyak orang yang menyerang dia, bukan cuma Patrick Smith. Kenapa hanya satu yang gugat? Mungkin coba-coba satu ini kalau berhasil, wah jadi contoh, gugat juga yang lain masuk penjara semua. Dan orang-orang yang lain juga tiru. Setiap ada serangan, gugat. Makin lama makin banyak orang-orang Kristen yang masuk penjara dan semua ini sama-sama keluar duit, Seluruh gereja yang dirugikan, baik yang diserang maupun yang menyerang. Ini saudara, bukan hanya memalukan kekristenan, tetapi akhirnya menyebabkan pendeta-pendeta atau pengkhotbah atau penulis buku atau siapapun memilih untuk bungkam terhadap kesesatan. Daripada digugat masuk penjara, diam sajalah, gak usah ngomong. Ada kesesatan, biarin. Saudara, ini celaka luar biasa. Gereja dipenuhi dengan kesesatan. Siapa tahu saudara atau anak saudara atau keluarga saudara disesatkan dan masuk ke neraka. Jadi itu suatu keadaan yang sangat berbahaya. Tidak bisa kita biarkan. Karena saudara, saya sudah menjelaskan panjang lebar. Saya minta saudara mendukung. Di sini ada 2 nomor rekening. Yang satu Bank Mandiri atas nama Priska Dewi Waluko. Ini adalah kakak dari Patrick Smith. Dengan nomor rekening seperti di sini. 1503 kali 1510 5230. Kalau saudara memilih lebih mau transfer ke BCA, maka ada rekening dari gereja saya. Nanti dikumpulkan dan semua akan ditransfer ke sana. Saya jamin kami tidak akan korupsi. Rekening gereja saya, Bank BCA atas nama Chu Ming Jun. Ini sebetulnya nama Tionghoa dari saudara Chandra Johan, bendahara kami. Dan nomornya adalah 363-1422-185. Mau pilih yang manapun terserah, yang ini boleh, yang ini boleh. Tapi saudara, dukunglah bukan hanya dengan kata-kata. Dan jangan malu atau sungkan dukung sedikit. Kalau saudara bisanya dukung 50.000, dukunglah 50.000. Ingat ya, di tangan Kristus 5 roti dan 2 ikan. Bisa cukup bahkan berlebih untuk makan 5.000 orang. Dan itu lakinya tok, tambah perempuan anak. Mungkin bisa lebih dari 12.000. Saya tidak tahu. Bisa cukup. Persembahan sedikit. Di tangan Tuhan. Bisa menjadi berkat yang luar biasa. Yang bisa memberi lebih. Beri lebih. Yang bisa memberi hanya sedikit. Beri yang sedikit itu. Persembahan janda miskin cuma 2 peser. Dan Yesus bilang, orang ini memberi lebih banyak dari semua itu orang kaya digabung jadi satu. Tetapi jangan hanya dukung. Memang dukungan doa itu dibutuhkan. Jelas. Tapi juga dukung di dalam keuangan. Karena ini urusan pengadilan, tidak bisa tidak butuh keuangan. Sampai di sini pembicaraan saya.